Oke bro, tahukah sahabat semua, rakyat Sumatera Barat tidak menyumbang emas untuk membeli satu pesawat saja demi perjuangan Indonesia, seperti yang kita ketahui selama ini ya. Tetapi ada dua pesawat, walaupun pesawat kedua ini tidak ada dibuat replikanya seperti Afro Anson RI-003 yang terletak di Gadui, di daerah Tilatang Kamang, Bukit Tinggi. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Pesawat RI-004 ini dibeli sebagai pengganti RI-003 setelah RI-003 ini jatuh pada 17 Desember 1947 dan menjadi bukti semangat sumbangsih masyarakat Sumatera Barat untuk membeli pesawat kedua bagi pemerintah Republik Indonesia. Pesawat RI-004 juga adalah pesawat Afro Anson yang bermesin ganda seperti RI-003 sebelumnya. Kali ini pesawat ini dibeli dari warga Skotlandia sebelum akhirnya hancur dalam serangan Belanda saat agresi militer 2 di Yogyakarta pada akhir 1948. Nah, pesawat pertama sumbangan dari rakyat Sumatera Barat RI-003 ini jatuh pada 17 Desember 1947 di perairan Tanjung Hantu, Malaya saat dalam perjalanan dari Thailand menuju Singapura. Nah, kecelakaan ini menewaskan pilot Iswayudi dan navigatornya yaitu Halim Perdana Kusuma yang kemudian mereka berdua diangkat menjadi pahlawan nasional ya. Jadi cara pembeliannya itu sisa dana dari sumbangan rakyat Sumatera Barat yang tadinya untuk membeli pesawat pertama. Sebagian diantaranya disalurkan untuk membeli pesawat kedua yaitu Afro Anson RI-004. Kekurangan dari dana pembelian pesawat dipungut kembali dari emas masyarakat Sumatera Barat yang kembali berinisiatif untuk menyumbangkan dana demi mendapatkan pesawat pengganti untuk mendukung perjuangan pemerintah RI yang ketika itu masih sangat muda. Dan pesawat ini diberi nomor register 004. Padahal pesawat ini dibeli nomor 2 ya. Setelah Afro Anson 003 langsung ke Afro Anson 004. Pesawat RI-004 ini adalah salah satu simbol perjuangan Indonesia di masa awal kemerdekaan. Namanya mungkin tak sepopuler Dakota RI-001 Selawah dari sumbangan masyarakat Aceh dan juga Afro Anson RI-003 yang telah hancur di Tanjung Hantu dan dibuatkan replikanya dan menciptakan nama dua orang pahlawan yaitu Iswayudi dan Halim Perdana Kusuma ya. Tapi kisahnya RI-004 ini menciptakan jejak heroik yang layak juga dikenang. Nah, RI-004 Afro Anson ini pesawat multifungsi bermesin ganda buatan Inggris. Uniknya pesawat ini dibeli dari Wade Palmer, warga Skotlandia yang juga dari dana sumbangan masyarakat Bukit Tinggi, khususnya dari kaum ibu Minangkabau, yang menyumbangkan emas mereka yang juga dikenal sebagai amai-amai ya. Jadi negosiasi pembelian pesawat Afro Anson RI-004 ini dilakukan oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia. Namun nama tokoh yang secara langsung melakukan negosiasi pesawat RI-004 ini belum tercatat secara eksplisit dalam sumber-sumber utama yang jelas. Pesawat tersebut dibeli dari seorang warga Skotlandia bernama Wade Palmer pada awal Maret 1948. Namun jika kita melihat pola pembelian pesawat-pesawat sebelumnya seperti RI-003, RI-001, Selawah, negosiasi biasanya melibatkan tokoh-tokoh lokal, diplomat atau utusan khusus yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dalam kasus RI-004 ini. Ya, besar kemungkinan negosiasi dilakukan oleh utusan dari Kementerian Pertahanan atau Angkatan Udara Republik Indonesia yang saat itu baru saja aktif ya membangun armada udara dengan segala keterbatasannya. Coba kita akan menelusuri cerita tentang Wade Palmer, si pemilik pesawat. Dia ini disebut bersimpati pada perjuangan Indonesia sehingga bersedia menjual pesawatnya. Itu pun kabarnya dia membawa pesawat ini dengan diam-diam. Nah, dia simpati kepada rakyat Indonesia saat itu belum diakui secara internasional seperti itu. RI-004 ini punya peran penting dalam perjuangan, digunakan untuk pengiriman logistik, dokumen rahasia dan komunikasi antara kota-kota di Sumatera seperti Pekanbaru, Jambi, Tanjung Karang, dan Siborong-Borong. Jadi di masa revolusi, jalur udara adalah satu-satunya cara cepat untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi oleh konflik.
Pilot yang menerbangkannya adalah Sudaryono, seorang penerbang Indonesia yang turut berjuang dalam masa transisi kemerdekaan. Tapi nama Sudaryono ini tidak begitu terkenal ya. Sudaryono ini seorang pilot juga mungkin tak sepopuler Halim Perdana Kusuma atau Agustinus Adi Sucipto. Namun ia adalah salah satu pilot pejuang yang berjasa dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2, sebuah operasi besar-besaran untuk merebut kembali wilayah Republik Indonesia yang telah merdeka. Salah satu target utama Belanda ini adalah pangkalan udara di Maguwo di Yogyakarta ya, yang kini bernama Bandara Adi Sucipto. Nah, ini menjadi pusat kekuatan udara Republik Indonesia ketika itu. Jadi Belanda mengerahkan pesawat tempur P-51 Mustang, P-40 Kitty Hawk dan pembom B-25 atau B-26. Nah, serangan dilakukan secara serentak dan intensif dengan tujuan melumpuhkan seluruh potensi kekuatan udara Indonesia. Jadi Maguwo dibombardir selama 40 menit menyebabkan kebakaran hebat dan kehancuran fasilitas vital dan menghancurkan salah satunya yaitu pesawat RI-004 ini. Nah, di kawasan Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam hanya ada satu pesawat replika saja yang dipajang di sana secara permanen, yaitu Afro Anson RI-003. Tidak ada pesawat kedua RI-004 ini yang dipajang di Gadut di Tilatangkamang ini ya. Padahal ini juga hasil sumbangan amai-amai Sumatera Barat. Harusnya juga berdiri harusnya kan di sana. Jadi pesawat RI-004 ini sanggup menjadi pahlawan tanpa harus dikenang jasanya sepertinya, dan simbol kerendahan hati dari penduduk Minangkabau yang tak ingin melahirkan kesombongan karena telah membeli 2 pesawat dari pengorbanan rakyat Sumatera Barat. Jadi RI-004 ini bukan sekedar pesawat, ia adalah manifestasi dari solidaritas rakyat, keberanian para penerbang dan tekad bangsa yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya hasil diplomasi atau perang, tapi ini juga buah dari gotong royong rakyat biasa, ama-ama. Ya, semuanya ikut dalam membangun, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi RI-004 ini menjadi bukti bahwa perempuan dan komunitas lokal punya peran vital dalam perjuangan nasional. Bersama RI-003 dan RI-001 yang dibeli dari hasil sumbangan rakyat Aceh ya. RI-004 adalah bagian dari Armada Awal Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Ia juga menjadi salah satu tonggak sejarah dalam membangun kedirgantaraan nasional jauh sebelum berdirinya Garuda Indonesia atau proyek pesawat lokal seperti N250. Saya bermaksud menceritakan ini agar membangun kembali rasa-rasa patriotisme dan cinta kepada negara Indonesia, bukan sekedar membanggakan daerah sendiri ya. Tapi itulah karena saya orang Minang, saya akan menceritakan apa-apa saja yang telah dibangun atau dibentuk oleh masyarakat Minangkabau, baik itu secara perjuangan atau cara membangun Republik Indonesia ini. Karena kami tahu, kami juga cinta kepada bangsa Indonesia, cinta kepada negara Indonesia. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.